Oke, nggak usah diulang-ulang lagi. Jadi NPM dan namanya langsung disampaikan biar bisa saya save nantinya. Oke? Baik, Pak. Nah, ini kita satu kelas berapa orang ya? 40-an, Pak. 40, 41. Pak. 41, Pak. Oh, banyak. Tapi yang di Edmodo itu masih 20-an saya lihat. Yang bergabung. Belum ada yang masuk, Pak. Belum bergabung mungkin, Pak. Ya. Oke. Kita hari ini kenalan sama mata kuliah sistem operasi dulu ya. Tapi ini hari ini kita kenalan aja. Kenal dengan saya. Nama saya Hakim Manarhara Pardede. Saya aslinya orang Baligi. Ya. Dari Baligi, Tobasa aslinya. Tapi sekarang saya ini tinggalnya di Binjai, jadi ngajarnya saya dari Binjai. Oke, Benedictus. Kamu orang mana, Iya, Benedictus? saya orang Langkat, Pak. Cuman lagi di Baligi pula, Pak. Orang Langkat. Iya ya. Iya, Pak. Dari Orang di Besitang, Pak, aslinya. Besitang. Ngapain kamu di Bali? Kuliah sambil kerja, Pak. Kuliah sambil kerja. Orang kuliahnya di Unika kok. Ya, kan karena daring masih bisa, Pak, sekalian kerja. Oh, kerjanya di mana? Di bagian jaringan, Pak. Wih, mantap. Jadi nggak usah lah nih belajar ini lagi kan? Nggak boleh gitu, Pak. Semua harus dipelajari, Pak. Ya, ya. Oke. Sudah masuk ke semua. Tera Wisal. Dari mana kameranya? Bukalah kameranya yang lain. Kamu dari Ya. mana, Tera? Dari Papua, Pak. Papua. Ini lagi di mana posisi? Medan, Pak. Medan. Oh, dia tinggal di Medan. Iya. Orang tua juga di Medan. Tidak, di Papua. Pan saya saja. Wih, berarti tujuannya memang ke Unika ya? Tidak sih. Sebenarnya, ya perintah yang kasih jadi sudah di sini saja. Oh iya. Terpaksa nih ceritanya kuliah di Unika. Iya. Iya, waduh. Biasa, Pak. Kawan kami yang satu ini jujur kali memang, Pak. Polos. Sebenarnya saya mau pindah, tapi ya buang-buang waktu, Pak. Jadi ya datang di sini ya. Jalanilah. Sudah pindah saja. Janganlah. Kuliah dimanapun itu kan tergantung Iya, kita. Pak. Ya. Oke. Iya, Pak. Si Susianti Purba. Kamu lagi di mana? Kampung, Pak. Di mana kampungnya? Kanopan, Pak. Di mana? Kanopan, Pak. Woi, Kanopan. Ini dari Kanopan nih kuliahnya. Iya. Dari Kanopan ini kuliahnya sekarang. Tapi Kanopan masuk ke dalamnya lagi, Pak. Berkenalnya orang berkubilang Kanopan. Oh. Kanopan masuk dalam gitu ya. Kanopan di mana? Kanopan apalah? Rantau Prapat. Rantau Prapat belok kiri, belok kanan nyampe. Ada Larry Steven Sitepu. Ini kemarin ikut apa ya? Apa namanya? Metopel sama saya ya. Larry Steven. Iya, Pak. Oh, saya nggak ingat namanya, tapi saya ingat fotonya itu yang di sama mobil. Waduh. Oke, berarti sebagian sudah kenal saya nih. Ada yang ikut Metopel ya. Oke, maaf tidak bisa saya sapa satu persatu. Ini dari daring ini kita harus berpikir paket juga ya. Paket lama-lama paketnya juga cepat habis. Oke. Sudah kenal ya, sudah kenal. Saya mau memperkenalkan mata kuliahnya dulu, sistem operasi. Tapi hari ini
Untuk pertama, nanti di teorinya kita sebentar aja ya, saya nggak bisa lama, ada sidang. Baru nanti prakteknya jam 2 ya. Iya Pak, jam 2. Di Unika itu ada nggak asisten lab-nya? Aslab ada Pak. Aslabnya nggak diajak bergabung ya? Aslabnya biasanya cuma checking hardware aja Pak. Geng hardware? Iya. Ya. Kira-kira kebutuhan untuk prakteknya mau belajar apa ya? Kalau di Unika itu, saya kurang paham. Kalau lihat dari seniornya, apakah kalian hanya belajar nginstal atau belajar tentang algoritma di sistem operasinya, atau belajar sistem operasi yang lain? Sudah pernah dengar-dengar? Tapi kalau rangkanya dari semester 1 Pak lebih banyak ke pemrograman sih Pak. Alurnya kalau Unika. Oke. Jadi di apa ini, saya bahannya ada yang Linux itu, saya share. Tapi sebenarnya kalau saya di sistem operasi itu prakteknya nanti kita kebanyakan membuat program penjadwalan. Jadi nanti saya kombinasikan aja ya untuk prakteknya. Nah, kalian belajar bahasa C ya? Iya sih Pak. Apa lagi? C lah Pak, baru C sama Visual Basic, Pak. Visual Basic. Nanti untuk membuat programnya terserah mau pakai bahasa apapun. Asal jangan bahasa Batak, nggak jalan programnya ya kan. Ya. Oke. Saya share dulu ini mengenai algoritmanya. Jangan lupa yang baru bergabung, absensinya di chat Zoom-nya menyebutkan NPM dan nama ya. Oke. Ini pengantar untuk pokok-pokok yang akan kita bahas di sistem operasi. Oke. Yang pertama itu di pendahuluan untuk hari ini, kita nanti belajar ruang lingkup dari mata kuliah ini, yaitu konsep dasarnya, bagaimana konsep dasar dari manajemen prosesnya bagaimana, itu di penjadwalan bagaimana, lalu manajemen memori, manajemen perangkat masukan atau keluaran, manajemen file, keamanan sistem, sekilas saja yang kita bahas di pertemuan pertama ini. Lalu nanti di pertemuan kedua, kita belajar mengenai pengenalan umum sistem operasinya, definisinya apa, perannya, tujuannya, sejarahnya, dan seterusnya. Ini sebenarnya pertemuan 1 dan 2 ini disatukan ya, disatukan nanti untuk berikutnya, karena ada materi-materi yang tidak bisa kita selesaikan dalam 1 hari. Jadi bisa 1 materi kita pelajari dalam 2 pertemuan, bukan 2 hari. Di ketiga kita belajar tentang struktur sistem operasi, yaitu komponen sistem, bagaimana manajemen prosesnya, manajemen memori utamanya, memori sekunder, input-output, dan manajemen file. Lalu di pertemuan ketiga, keempat, kita belajar manajemen proses. Proses, konsepnya, konsep penjadwalannya, operasinya, proses yang saling bekerja sama bagaimana. Lalu di 5 dan 6, kita sudah mulai masuk ke algoritmanya. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 4 ini adalah pertemuan yang sangat membosankan ini. Teori semua nanti. Jadi saya harapkan bahan yang saya share nanti tiap minggunya itu sebelum kita mulai kelasnya, mulai Zoom-nya, harus dibaca dulu ya. Sepakat kita ya, boleh ya, Benedictus? Boleh Pak. Nah, Benedictus ini komisarisnya ya? Terawisel Pak, komisarisnya Pak. Terawisel. Nah, nanti seperti itu ya. Terawisel. Iya, Pak. Nanti dipandu teman-temannya, diingatkan lah untuk membaca lebih dulu. Jadi lebih enak itu di dalam, kalau pada saat kita Zoom itu udah tanya jawab sebenarnya. Jadi nggak perlu saya bacakan lagi
slide per slide. Ya, Tera? Ya, Pak. Oke. Siap. Jadi contoh ini di penjadwalan ini nanti kita belajar ada beberapa algoritma, ada first come first serve, bagaimana sorter job first, dan seterusnya. Di pertemuan ke-7 kita belajar tentang masalah sinkronisasi, bagaimana antara proses itu bisa bekerja sama. Ya, ada masalah bagaimana dengan masalah critical section, sinkronisasi software, hardware, semaphore, dan masalah-masalah klasik dalam sinkronisasi. Oke. Di 2 kita belajar deadlock. Model sistem karakteristik deadlock. Bagaimana proses itu saling berebut result. Jadi deadlock itu yang biasanya kita sebut selama ini error atau hang, ya. Jadi di dalam sistem operasi itu nanti disebut deadlock di pertemuan 9. Di pertemuan 10-11 kita belajar manajemen memori, yaitu konsep dasar memori, konsep binding, strategi manajemen memori, dan seterusnya. Lalu 12 dan 13 kita belajar tentang virtual memory. Bagaimana kalau memori di dalam sistem operasi kita itu sudah tidak mencukupi. Nah, itu namanya ada konsep virtual memory nanti untuk membantu kebutuhan memori dari sistem operasi kita. Lalu di 14 kita belajar manajemen disk. Bagaimana hard disk itu cara membaca filenya di dalam hard disk itu. Kalau sepengetahuan kita di dalam Explore itu sepertinya rapi, ya. Rapi dia. Berurut dia foldernya, berurutnya nama-nama filenya. Ternyata sebenarnya di dalam hard disk itu tidak seperti itu. Jadi letaknya itu berantakan sebenarnya. Tapi ada penghubungnya namanya pakai ada tracknya, ada sektornya itu. Mengurutkan itu ya ada pointer-pointernya gitu yang antara file satu dengan file yang lainnya. Lalu kita UAS. 15 ini ada tambahan, ya. Setelah itu kita UAS. Setelah itu ya selesailah mata kuliah ini, diharapkan sudah paham tentang sistem operasi. Ini untuk pengantarnya mengenai satu acara perkuliahan kita yang akan kita rencanakan, atau RPS-nya, ya. Rencana perkuliahan semester yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Enggak ada, Pak. Ada, ya? Oke. Oke, sebelum masuk ke bahannya, saya mau apa misalnya, ya. Saya mau memperkenalkan tentang mata kuliahnya dulu. Apa sih mau dipelajari? Saya mau share. Saya stop dulu, ya. Oke, saya share seperti ini. Nampak, ya? Nampak yang saya ada whiteboard saya. Nampak, ya, whiteboardnya? White screen, Pak. Kalau di sini namanya whiteboard. Oh ya, screen, ya, nggak mungkin board, ya. Saya agak susah ini menggambarnya. Ini saya mau membahas tentang gambaran sistem operasi dulu. Jadi apa kira-kira tujuan dari pembelajaran ini? Oke, ini namanya ada masalah di bridge crossing. Jembatan penyeberangan. Ini jembatan, ya.
Ini jembatan ini. Anggaplah cantik ya gambarnya ya. Jembatan. Terus yang kotak-kotak ini sebenarnya mobil maksud saya. Nah, ini mobil yang sebelah kiri mau ke kanan, mobil yang di kanan mau ke kiri. Sepakat ya, ini jembatan, ini kotak-kotaknya mobil. Sepakat, Pak. Sepakat ya. Pak. Anggap Gak aja lah. muat tuh Pak lewat dua-dua. Ya, sabarlah, saya kan belum bertanya. Jadi gini, jembatan ini kan bisanya hanya lewat satu-satu mobil. Nah, jadi kalau kita biarkan seperti ini, si kiri mau ke kanan, yang kanan mau ke kiri, apa yang terjadi? Battle nak, Pak. Battle nak. Itu di game itu istilahnya seperti itu. Biasanya namanya kalau di dunia nyata kita sebut ini tabrakan ya. Tabrakan. Nah, tabrakan. Tapi kalau di sistem operasi ini kita sebut nanti hang jadinya. Saling berebut, result ya. Makanya komputer kita itu ada yang diam tiba-tiba. Itu hang, crash. Jadi kira-kira algoritma apa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Biar mobil yang di kiri ini bisa lewat semua ke kanan, yang ke kanan, yang tujuannya ke kiri, ya ke kiri semua. Bagaimana? Antrian, Pak. Sistem? Antrian. Iya. Antriannya gimana? Ini, tunggu Pak ya. Atau ada logika-logika yang lain selain antrian? Ditambah jembatannya. Ada yang bilang ditambah jembatannya. Boleh, tapi itu bukan solusi buat sistem operasi yang akan kita bahas di sini. Itu cara pikirnya si Bill Gates. Biar kalau lambat komputermu, ya tambahlah RAM-nya katanya. Kalau masih lambat, ya gantilah prosesornya. Terus kalau masih lambat, ganti laptopmu katanya. Iya kan? Ujung-ujungnya kan duit yang keluar. Tapi yang kita bahas ini, ya ganti baru. Jadi yang kita bahas ini algoritmanya. Jadi tanpa menambah, tanpa mengganti resource, tanpa keluar biaya. Ya. Mana Ricardo Hutagalung? Bisa bantu? Gimana? Andreas? Kalau bergantian nggak bisa, Pak? Ya, bagaimana biar dia bisa bergantian? Jadi, intinya bagaimana algoritmanya gitu loh. Sudah belajar algoritma kan? Sudah, Pak. Jangan kamu bilang tadi ya, siapa tadi yang bilang tambah jembatannya? Jangan. Atau yang kiri ini Pak diatur, yang ini duluan, yang ini duluan. Siapa yang ngatur itu? Polisi Pak katanya. Polisi ya kita nambah result jadinya. Atau kasih lampu merah Pak, itu namanya tambah result. Kita nggak boleh tambah result. Tapi algoritmanya. Diurut bisa, Pak. Diurut? Sebelah kanan dulu, antriannya gitu. Kayak mana cara mengurutnya? Mana cara mengurutnya? Oke, saya kasih gambaran. Sini kan si mobil ini punya lampu ya. Semua punya lampu. Bagaimana kalau kita mau buat algoritmanya, lomba cepat-cepatan, hidupkan lampu. Siapa yang lebih cepat, dia lewat. Misalnya nih, semua sekali 3 ini kan, hidup lampunya. Hidup, ternyata ini lebih cepat. Berarti ini lewat dulu ya.
lewat. Terus udah sisa lagi, tinggal 2 ini. Terus lomba cepat-cepatan lagi. Kira-kira bisa jadi solusi nggak itu? Bisa, Pak. Bisa. Tapi ada satu masalah. Mobil yang ini, kayak itu tadi kita anggap satu masalah ya. Mobil yang ini, saya tandai checklist itu, ternyata lampunya macet-macet. Ini kan jembatan ini kan datang lagi mobil dari sebelah kiri. Terus ini bertambah mobilnya. Tidak ada selesainya. Tapi ini macet-macet lampunya. 1 jam nggak lewat, 2 jam nggak lewat, 2 hari nggak lewat, 3 hari pun nggak lewat. Gimana itu? Apa yang harus kita kerjakan? Algoritma apa untuk menyelesaikan itu? Tes kondisi, Pak. Di tes kondisi gitu, yang macet, yang lampunya macet belakangan gitu. Iya, pasti dia belakangan. Makanya ini udah macet-macet lampunya sampai berhari-hari nggak lewat. Kalau udah kayak gitu gimana caranya? Berarti harus ada satu algoritma lagi kan? Ya. Harus ada satu lagi. Jadi ada nanti di sana namanya algoritma solusi aging namanya. Jadi di sana dia memakai penjadwalan untuk antrian itu namanya solusi aging atau priority, berdasarkan prioritasnya. Jadi kalau dia misalnya ini udah lewat terus ya akan datang mobil. Misalnya dalam 1 menit dia tidak lewat, dia prioritasnya dinaikkan. Prioritas 10 misalnya, ya kan? 1 jam juga nggak lewat, jadi dia prioritas 9. Terus nggak lewat lagi 1 jam kemudian, prioritas 8. Terus sampai dia dapat prioritas 1. Kalau dia prioritas 1, apapun ceritanya dia harus lewat. Mau dia macet-macet, mau dia bannya lagi bocor, pokoknya harus lewat. Itu namanya solusi aging. Ya. Lewatlah dia ini. Udah lewat dia, walaupun dia nanti lambat lewatnya. Lewatlah dia. Lalu, baru lagi lanjut lagi lomba-lomba lampu itu. Kira-kira paham untuk menyelesaikan masalahnya? Paham, Pak. Nah, jadi di sistem operasi itu kan, misalnya kita sekali buka nih 2 aplikasi. Ada Notepad kita buka, satu lagi kita buka Word. Dalam hitungan detik ini hampir sama-sama buka. Kita buka si Word, baru kita buka Notepad. Ada 3. Kita buka si Photoshop, kita buka Notepad, kita buka Word. Kira-kira siapa duluan? Notepad. Walaupun hampir sama ya. Kenapa? Ringan, Pak. Lebih ringan, Pak. Ringan. Itulah salah satu contohnya, mungkin lampunya lebih cepat dia, ya kan? Memberikan signalnya. Lalu, siapa berikutnya? Word. Photoshop-nya pasti terakhir. Karena dia membutuhkan result yang lebih besar. Gitu ya. Kira-kira paham ya? Ini Zoom-nya mau habis. Nanti seandainya mau habis, saya tutup dulu. Nanti langsung gabung lagi ya. Tapi jangan lama-lama gabungnya, langsung gabung. Oke? Oke, tapi belum sekarang. Belum sekarang. Saya ada permainan lagi. Saya ada permainan. Jangan permainkan hatiku, Pak. Ya. Susah saya menggambarkan. Gini. Main apa kita, Pak? Main Dota. Janganlah. Main Dota, Pak. Ayo. Gini. Tahu apa tukang pangkas? Barbershop. Tahu lah, Pak. Tahu ya? Tahu lah, Pak. Tahu banget, Pak. Semua pangkas. Terus Tahu, Pak. di pangkas itu gini. Di pangkas itu saya jelaskan dulu kondisi initial state-nya ya. Di pangkas itu ada 5 kursi. 5 kursi. Ya, Pak. Lalu si tukang pangkasnya kan berdiri.
Terus ada di kursi di depan si tukang pangkasnya kan untuk tempat orang memangkas. Oke, baru dia kan di dalam satu ruangan. Kalau orang mau datang ke tukang pangkasnya, ketuk dulu, buka, masuk dia, duduk di kursinya kan, duduk kursinya. Yang bisa duduk di kursinya itu ada berapa? Jadi 5. kursinya 5. Jadinya 6. Ya kan? 6 tambah yang lagi dipangkas. Ya kan? Oke. Gini lagi mangkas misalnya. Mangkas tadi kursinya kosong. Masuk 1, 2, sampai 5. Semuanya 6 yang di situ. 1 yang sedang dikerjakan. 5 yang antre. Oke. Pertanyaan saya. Jika ada 1 orang masuk datang lagi, apa yang terjadi? Menunggu. Nunggunya di mana? Nunggunya di mana? Pak, di antrian paling belakang. Kursinya cuma 5. Berdiri. Pangkuan. Pulang. Ya, itu Berdiri. Antri lah. di dunia nyata bisa seperti itu atau antrinya berdiri atau apa kan. Cari warung Tapi kalau- kopi dulu, Pak. Ngopi dulu. Kalau di sistem operasi dia harus keluar, harus pergi. Nah, dia nanya, kapan aku bisa datang? Nggak tahu. Jadi, saya boleh nunggu di luar, terserah. Mau minum kopi, mau di mana, terserah. Tapi jangan nunggu di depan pintu itu. Kalau di depan pintu kan mengganggu ya kan. Nggak responding dia, Pak. Dia nggak, dia mantul lagi, dia nunggu entah kemana perginya, terserah. Tapi tidak dijanjikan kapan datang kembali. Seperti itu dia di di sistem operasi itu. Nah, itu datang lagi yang satu lagi sama, nggak bisa dijanjikan kapan datang kembali. Yang mau nunggu silahkan, tapi nggak boleh di depan pintu mengganggu. Oke. Terus berikutnya siaplah dia mangkas ini. Pangkas yang lagi dipangkasnya tadi, pangkas selesai. Dibotakin ini semua. Keluar. Lalu yang dari kursi yang satu lagi, masuk lagi. Pangkas. Sampai yang 5 yang tadi, pangkas. Setelah itu apa yang dikerjakan tukang pangkasnya? Bersihkan. Iya, kalau di dunia nyata seperti itu. Tapi di dalam sistem operasi dia harus tidur. Tetap berjalan. Tidur. Nggak boleh dikerja tidur. Dia tidur di meja pangkasnya itu. Tidur di meja, di kursi pangkasnya. Dia tidur di sana. Itu namanya barbershop. Tidur. Terus setelah tidur dia, kalau seandainya datang orang. Masuk dia. Mau angkat lagi. Ya, mau pangkas lagi. Harus di mana itu biar bisa pangkas lagi? Itunya diketuk dulu. Bukan dia, Pak. Harus dibanguni tukang pangkasnya. Berulangan. Bangun. Mau pangkas katanya. Jadi seperti itu algoritmanya. Nah, rasanya lucu ya. Tapi sebenarnya itu semua kita alami, tapi secara tidak sadar. Nah, gimana itu Pak? Gini loh, kalau misalnya kita lagi kerja nih di komputer kita. Terus kalau dia kelamaan dibiarkan selesai bekerja, ngapain laptop kita ini, komputer kita? Sleep kan? Tidur mati. Tidur Sleep. dia. Terus kalau kita mau ngapain, mau pakai lagi gimana? Kita bangun nih, sibuk kita pakai ngapain mouse-nya atau trackpad-nya ya kan? Kan kita sendiri yang bangun nih. Kalau nggak kita bangun nih, kita datang emang bisa dia bekerja? Enggak, Pak. Enggak kan? Jadi nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Nyambung, Pak. Nyambung ya. Oke, iya, gitulah sistem operasi itu. Sebenarnya ada mau saya gambarkan lagi di sini. Ini susah saya menggambarkannya. Saya mau bicara tentang begini. Bisa nggak ya saya gambarkannya? Bisa.
Oke, ini namanya acara makan filsuf. Ini para ahli nih mau makan. Ini mau bertanya nih ke kita ini sekarang. Ini gini, ini yang bundar yang besar ini namanya meja makan. Ya, ini meja makannya. Ini orangnya nih. Filsuf 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini piringnya. Piringnya ini isinya mie. Orang ini mau makan mie. Ini yang garis ini saya buat adalah sumpitnya. Sumpitnya. Oke. Sumpitnya hanya 5. Jadi kalau kita mau makan mie, sumpitnya harus berapa? 2 pasang, Pak. Harus 2 kan? Nah, harus 2 sumpitnya. Terus si filsuf ini kalau dia makan, ya ini tadi si 1, ini 2, 3, 4, 5. Oke, 5 filsufnya. Kalau si 1 makan, si 2 boleh makan nggak? Boleh, Pak. Boleh. Nggak boleh lah. Si 1 makan, dia kan pakai sumpit sebelah kiri dan kanannya. Terus si 2-nya makan pakai apa? Pakai tangan. Minjam, Pak. Minjam. Minjam, Pak. Kan bisa minjam, Pak. Gantian orang itu, Pak. Minjam. Iya. Yang pasti pada saat si 1 makan, si 2 nggak bisa makan. Ya kan? Karena si 2... dipatahin, Pak. Janganlah. Itu berarti... itu namanya main kasar. Pak, itu kan masing-masing ada satu-satu kan, pas 5 jadi bisa satu-satu kan. Iya, jadi misalnya si 1 lagi makan, dia pakai sumpit sebelah kiri dan kanannya, si 2 tidak boleh makan. Berarti yang bisa makan dengan si 1 barang itu si 3. Si 3, nah, ini boleh diambilnya kiri kanannya. Kalau si 3 sudah makan, si 4 nggak boleh kan? Tidak, Pak. Si 5? Tidak, Pak. Nggak boleh. Jadi ada kemungkinan di sini yang bisa makan barang itu hanya 2 orang.